Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas sejarah peradaban Islam. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peradaban, Kebudayaan, dan Sosial Kultur Bangsa Arab Pra-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat Arab mengalami sebuah fase, di mana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu, kehidupan manusia sangat semrawut melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa terkait dengan aturan yang pasti. Fase ini kita kenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena fase ini manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti ini yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dan diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah yang telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah bertanam kuat di hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Namun, dengan beriringnya waktu, Islam mulai meluas dan secara perlahan dapat diterima di kalangan masyarakat Arab karena ajaran Islam lebih revolusi dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bakti. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Budaya Arab pra-Islam adalah suatu kebudayaan yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan cara hidup orang-orang Arab berkembang di daerah Jazirah Arab. Sebelum munculnya agama Islam dan biasanya disebut dengan kebudayaan jahiliyah di mana orang-orang pada saat itu benar-benar tidak berkemanusiaan, kasar dan kejam. Isu yang menarik budaya Arab pra-Islam yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan mereka sangat patuh terhadap tradisi-tradisi nenek moyangnya. Misalnya kebudayaan seperti kesenian, kepercayaan, pola-pola perilaku, bahasa, organisasi, dan lain sebagainya yang menyangkut kebiasaan manusia itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui sejarah perjalanan Islam di Jazirah Arab, diperlukan terlebih dahulu mengetahui sejarah bangsa Arab pra-Islam, agar dapat lebih mendalami sejarah tersebut secara bertahap dan lebih rinci asal-usulnya, karena untuk mengupasnya digunakan metode dokumen atau membaca buku dan artikel. Analisis ini mengungkap bagaimana kebudayaan bangsa Arab pada saat itu. Hasil riset ini menunjukkan bahwa bangsa Arab sebelum mengenal Islam, mereka telah memiliki kebudayaan-kebudayaan yang luar biasa dalam sejarah sehingga menjadi perbincangan menarik untuk dikupas dalam sejarah. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apa ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial kultur bangsa Arab pra-Islam. Untuk melacak asal-usul bangsa Arab, para sejarawan merunut jauh ke belakang, yaitu pada sosok Ibrahim alaihissalam dan keturunan yang merupakan keturunan Sam bin Nuh. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3. Yang pertama, Arab Ba'idah. Ia adalah kaum Arab yang terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Kedua, Arab Aribah adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Qatan atau biasa disebut Arab Qataniyah. Ketiga, Arab Musta'rabah adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail atau disebut pula Arab Adaniyah. Dalam kelompok sehari-hari, tentu sebuah masyarakat itu memiliki budaya yang menjadi alat berinteraksi di antara mereka, sehingga menciptakan sebuah kondisi atau keadaan kemasyarakatan di dalamnya. Adapun gambaran kondisi masyarakat Arab ketika Islam belum datang sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seseorang dan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Kedua, dari segi kondisi ekonomi.
Mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.